يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam kita yang dimuliakan Allah, malam ini kita melaksanakan serangkaian acara menurut para ulama-ulama termasyhur kita. Beliau mengatakan, man fariha bidukhuli sarrul mubarakah harramallahu jasadu ilan nar. Orang yang gembira, orang yang bersemangat, orang yang menyambut bulan suci Ramadan, orang yang memperingati nuzul Quran tatkala dia meninggal dunia nanti, kata para ulama kita, diharamkan Allah jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Ini bukan hadis ya Pak ya, menurut jumhur ulama. Salah satunya Syekh Qadir Abdul Jailani. Mungkin kita tahu bahwa beliau merupakan salah satu di antaranya sultan waliullah yang mampu berkata-kata dengan malaikat munkar wa nankir. Nah, ini Pak. Ya Pak ya, roh beliau ada sekarang nih Pak. Karena Syekh Qadir Abdul Jailani merupakan waliullah yang cukup hebat Pak. Apa yang hebatnya? Aku tidak pernah mengatakan aku ini sebagai sultan waliullah, tapi umat dan umat senantiasa muridku yang mengatakan aku ini sebagai sultan waliullah. Kenapa dia menjadi sultan waliullah? Intinya bukan ruku dan sujudku, infak sedekahku banyak kata beliau, tapi yang banyak dalam hidup adalah menghargai orang yang di bawah aku. Beliau hafiz Al-Quran Pak. Zuriat beliau itu sampai kepada Nabi. Nah, jadi kalau Bapak nanti buka Hafiz Android Pak, itu nampaklah wajah beliau gagah dan tampan. Ya Pak, nanti buka itu Syekh Qadir Abdul Jailani, siapa orangnya Pak? Orangnya paling segan sama orang yang bodoh. Kita kan segannya Pak sama profesor, doktor Pak. Beliau enggak, segan dia sama orang yang bodoh, tak tahu apa-apa. Nggak bayangkan hebatnya Pak. Pak bahagia. Makanya malam ini kita bersyukur Pak. Artinya apa? Dengan selalu kita bersyukur, nikmat ini bukan saja dalam perjalanan dunia. Dengan selalu kita bersyukur, nikmat ini Allah akan tambah, Allah akan ganti. Kalaupun dunia kita tinggalkan hanya pada ukuran 1 detik, mata kita gelap dan terpejam. Setelah itu ada pandangan baru Pak. Tak percaya, coba Bapak meninggal malam ini, tahulah. Ini kan camat semua ya Pak. Bu calon mati semua Pak. Ya Pak ya. Malam ini Bapak Ibu yang saya melihatkan, ada di tahun 2022 kemarin masih dia bersama kita bertarawih, tapi malam ini ada yang tidak lagi bersama kita. Satu demi satu Allah jemput dan Allah panggil. Yang air pulang ke air, yang tanah pulang ke tanah, yang api pulang ke api, dan yang angin pulang ke angin. Itulah yang selalu kita sombongkan tuh Pak. Makanya dalam hidup ini satu yang Allah minta, walaupun sifil ardi mawha, hai Allah yang tinggal di dunia, satu yang kau minta, kata Allah, jangan sombong. Ya Pak, tidak boleh sombong Pak. Sebanyak apapun ibadah kita, Allah haramkan untuk bisa bertemu sama Allah. Apa sebabnya Pak? Sombong. Apa itu sombong Pak? La tahtakir man gunaka falikulli sayyin manziyah, kata Rasulullah. Hai umat-umatku, sekali-kali kamu jangan memandang remeh terhadap siapapun di depanmu. Sedangkan teristimewa adalah ayah dan ibu kita.
Orang yang tidak cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, bapak ibu yang saya muliakan, hidupnya pasti tak selamat. Kalaupun kaya Pak, bingung Pak. Kalaupun pintar Pak, kalaupun dia Pak pintar Pak, jenius Pak, tapi pada giliran akhirnya dia akan mengalami kebuntuan dan kebodohan. Kenapa? Ayah dan ibu dia lupakan, tuan guru dia abaikan. Makanya mau selamat dunia ini, selalulah mencium tangan ibu kita, selalulah mencium tangan pipi orang tua kita. Insya Allah Pak, dunia akhirat Allah akan jamin keselamatan kita. Makanya di samping kita bersyukur juga kita bersolawat dan junjungan alam Sayyidul Mursalin, pimpinan yang tidak pernah berkata letih Pak. Nah, ini Pak Bu, ya, Nabi Muhammad tidak pernah berkata letih, Nabi Muhammad tidak pernah berkata berat, Nabi Muhammad tidak pernah berkata tinggi. Perjalanan Jabal Nur Pak, yaitu namanya Jabal Nur, di atasnya ada Gua Hira Pak, berangkat jam asar sampai jam maghrib. Berapa jam itu Pak Rasulullah berjalan kaki, ya Pak ya. Jadi kalau kita di bulan Ramadan nih Pak yang menahan lapar dan haus ya Pak ya, Nabi mendaki gunung yaitu namanya Jabal Nur, gunung yang di situ turunnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu saya kalau umroh, kalau haji tidak dibolehkan mendaki Pak, dikhawatirkan nanti bisa naik, turunnya nggak bisa. Sebab gunungnya yang paling tinggi merupakan Jabal Qabir, kata orang Arab Pak. Jabal Qabir itu adalah Jabal Nur yang senantiasa tempat turunnya Al-Quran. Ya Pak ya. Kalau Jabal Rahmah Pak enak Pak. Jabal Rahmah tuh gini naik ya Pak. Kalau Jabal Nur Pak ini Pak. Ya Pak ya. Makanya jemaah haji dilarang tuh untuk naik ke Jabal Nur. Di dalamnya ada Gua Hira. Ya Pak ya, jadi Gua Hira itu menurut riwayat Pak Bagi ya, naiknya samping Pak. Ya Pak ya. Memasuki Gua Hira Pak, tak gini jalannya Pak. Jalannya gini Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terus sampai itu Pak. Di dalamnya ada tempat berwudu Rasulullah. Ya Pak ya. Tidak bisa begini Pak ya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu saya kalau dia habis sholat Pak mau ke belakang Pak, jangan sampai memotong kawan di depan. Ini Pak, seandainya dia tidak ikhlas Pak, seandainya dia tidak menerima, kita melewati Pak akan berhadapan nanti dengan Allah. Kenapa? Kita tidak melalui adab keluar dari masjid. Nah ini Pak. Jadi kalau keluar masjid Pak gini Pak, ya Pak ya, kita putar, kita tengok Pak, baru maju Pak, menunggu melewati yang namanya saf yang kosong Pak. Jangan begini Pak, itu nggak benar tuh Pak. Secara adab itu nggak beradab Pak. Makanya ada adab, ada akhlak. Adab dan akhlak di Pak menjadikan kita sebagai orang yang disegani. Bukan saja manusia yang menyegani kita, Allah ikut menyegani kita. Makanya ada adab keluar masjid. Kita kan kadang-kadang kan ini Pak, ya Pak ya, keluarnya gini Pak. Ini Pak keluarnya Pak. Ini Pak keluarnya Pak. Ya, ini nggak benar nih Pak. Seorang kita lewati Pak. Seandainya dia nggak menerima Pak, itu kita akan berhadapan sama Allah nanti. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Artinya apa? Ini salah satu hal yang perlu kita renungkan. Ya, ini Bu Agia. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Artinya Pak, malam ini kita memperingati peristiwa akbar. Apa peristiwa akbar Pak? Nuzul Quran Pak. Turunnya Al-Quran. Ya Pak ya, turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadan, tepatnya hari Senin. 611 Masehi Pak, di saat Rasulullah berada di Gua Hira. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran turun artinya apa? Sebagai hudan. Ini Bapak yang saya muliakan, Al-Quran turun dan tak bukan adalah sebagai petunjuk dan pembeda dalam kehidupan kita.
Jadi jam 9 malam itu Pak, turun Al-Quran, malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz. Nah, ini Bu bagian turun ke Baitul Izza membawa Al-Quran. Al-Quran adalah nurun mubina, cahaya yang berkemelapan. Sehingga sekarang Jabal Nur itu dinamanya bukit itu dengan Jabal Nur, bukit yang bercahaya. Nah, ini Pak bagian. Kenapa? Di situ Al-Quran turun. Kalau Al-Quran turun, Bapak Ibu yang sebenarnya merupakan inilah kebesaran Allah. Jadi ada nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya pertama adalah cahaya Allah, cahaya kedua adalah cahaya Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita mau jadi hebat di dunia ini, tolong Al-Quran kita jadikan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Sehebat apapun manusia di dunia Pak, itu penyebabnya adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sesuatu kalamullah, bacaan yang ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya orang yang sayang sama Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang menghidupkan Al-Quran Pak, sudah barang itu. Bukan dia yang merindukan surga, tapi surga yang tak tahan lagi menunggu kedatangannya Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya Al-Quran ini Pak perlu dalam kehidupan kita, ya, perlu Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka apa? Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, terjadinya peristiwa bagi Rasulullah di saat beliau berada di Jabal Nur bertahanus Pak. Ya Pak, yang beliau bertahanus Pak, artinya apa? Beliau menyendiri. Artinya apa? Beliau menciptakan tahalli. Tahalli itu apa Pak? Beliau mengosongkan dengan selalu berzikir dan bertahmid. Jadi bapak-bapak saya yang banyak berzikir, bertahmid dan bertahlil, dia akan didatangi suatu kebesaran Pak. Bukan dia yang mencari Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar yang datang untuk kita. Semoga malam ini insya Allah Lailatul Qadar turun. Ya Pak ya, kita berdoa ya Pak. Ya Pak ya, orang yang dapat Lailatul Qadar itu Pak, pertama hidupnya Pak selalu tenang. Orang yang mendapat Lailatul Qadar Bapak Ibu ya saudara, selalu namanya disebut oleh Allah Pak. Orang yang mendapat Lailatul Qadar semakin tua dia Pak, semakin banyak orang sayang dengannya. Inilah orang ciri khas mendapat Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar ini keluar di bulan Ramadan ya Pak ya. Maka di bulan Ramadan Pak jangan diintip-intip Pak. Kalau malam ganjil mantap takbirnya, Allahu Akbar. Ngapa mantap takbir Pak? Lailatul Qadar turun. Rupanya turun Lailatul Qadar bukan malam ganjil, tapi turunnya malam genap. Kenapa? Persoalan Lailatul Qadar ini Allah yang menentukan. Ya Pak. Mau kita dapat, mau tidak, itu Allah yang menentukan. Tapi insya Allah Pak, 1 bulan kita melaksanakan ibadah, yakin dan percaya kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya Pak ya, Al-Fisahrun 1000 bulan Pak. Jadi 83 tahun umur kita ditambah. Coba bayangkan Pak, 1 detik sama seperti orang beribadah 70 tahun Pak. Makanya Bapak Ibu yang saya berikan, Allah katakan, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Hai hambaku, nikmat apa lagi yang kalian ragukan kepada kebesaran ini kata Allah. Bapak Ibu yang saya berikan. Bahkan malam ini Bapak Ibu yang saya berikan, ribuan malaikat Pak turun malam ini Pak. Ya Pak ya, makanya angin diturun. Ya Pak ya, hujan turun Pak. Kalau di Mekah hujan turun Pak, dikejar hujan Pak. Beda Indonesia. Kalau hujan turun langsung lari Pak. Kadang-kadang dilanggar kawan Pak. Nah Ibu ya, ya Pak, di Mekah Pak hujan dikejar. Kenapa? Doa mustajabah itu doa hujan turun. Semoga rezeki kita bertambah, iman kita kuat, keluarga sayang kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya nuzul Quran pada malam ini kita peringati. Artinya apa? Al-Quran sesuatu yang luar biasa. Ya Pak ya, makanya kalau kita mau jadi orang hebat, Al-Quran.
Ya makanya di situ Al-Quran yang pertama Rasulullah menerima, apa kata Jibril? Ya Muhammad, Iqra. Pak, bayangkan Pak, Rasulullah ini kan pintar orangnya Pak, pintar Jibril Pak, pintar lagi Muhammad Pak. Langsung Jibril berkata, ya Muhammad, Iqra. Muhammad berkata, ma'ana biqori, apa yang akan baca ya Jibril? Bayangkan Pak Bu, apa yang akan kubaca kata Muhammad? Iqra. Iqra. Bayangkan Jibril itu diperintahkan oleh Iqra. Setelah itu datang wahyu lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rupanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini adalah segumpal tanah yang pada awalnya tidak tahu apa-apa Pak, bodoh dan bunga Pak. Inilah kita ini. Cuman kita ini kadang-kadang ongas Pak, mentang-mentang pintar sedikit Pak ya, orang bodoh saja. Termasuk imam pun dibodohin Pak. Mam, ayat jangan panjang-panjang Mam, pendek ayat Mam. Waduh Pak, rupanya minta sebulan Ramadan Pak, ayatnya surat Inna a'tainakal kautsar. Apa kecek malaikat Jibril, malaikat ya keraman katibit, nggak ada ayat lain ya. Bayangkan Pak, malam pertama, kedua sampai 10 masih tetap Inna a'taina. Rupanya inilah langganan jamaah masjid apalah. Artinya Pak, kalau ditukar ayat asam murad naik. Nih Pak bagi ya Pak ya. Tapi insya Allah ya Pak ya, masjid ya sudah barang tentu Al-Falah masih ramai Pak, masih unggul Pak untuk Pekanbaru Pak. Ustaz kan keliling ya Pak ya, tahu saya Pak di mana yang ramai, di mana yang indah Pak. Tapi masjid Al-Falah nih termasuk ramai Pak ukuran Pekanbaru alias Kabupaten Kampar ya Pak ya. Ini perlu kita rekomendasi. Ya Bu ya Bapak yang saya menekan, sudah barang dengan Lailatul Qadar ini sudah berbagai barang dan ciptakan yang namanya nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun lain tak bukan adalah untuk memberikan suatu nilai kemuliaan kepada kita. Makanya dengan Al-Quran kita bisa menjadi orang yang mulia Pak. Ya Bu ya Bapak yang saya muliakan, makanya Al-Quran ini 113 kali mengatakan Rahman dan Rahim, kasih dan sayang Pak, jangan benci membenci Pak. Ya Pak ya, Sambo Pak, betapa hebatnya Pak, hilang nyawa Joshua Pak, tapi Sambo tetap diproses, bahkan hukum mati Pak, tak mati tak tidak Allah alam ya Pak ya. Ini bahagia. Sehebat apapun kita Pak, kalau sudah bertentangan sama Al-Quran, tidak bisa berbicara ya Pak ya. Makanya bagaimana Al-Quran menuntun kita, lahir anak kita bacakan Al-Quran ya Pak ya, khitanan anak kita bacakan Al-Quran, nikah anak kita bacakan Al-Quran, mati pun kita dibacakan Al-Quran. Makanya Al-Quran inilah Pak sebagai ayat yang senantiasa terukir dan tertulis Pak, sudah barang tentu di pintu surganya Allah. 500 tahun perjalanan kaki manusia Pak, semakin dekat Pak, memancar Pak seperti emas merah Pak, luar biasa ya Pak ya. Datang 500 tahun perjalanan kaki manusia, sudah itu yang namanya cahaya surga itu udah kelihatan Pak. Semakin dekat ya Pak ya. Harum surga itu lebih harum dari kasturi Pak. Mulai melangkah manusia sudah terasa harumnya sudah menentu bau surga itu. Semakin dekat Pak. Dan itulah merupakan hal yang kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah Pak. Dari jauh Ka'bah itu kecil dan jauh jaraknya, tapi berputar 7 kali putaran Pak, semakin dekat. Itulah melambangkan kita nanti berhadapan dengan surganya Allah. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu dengan Al-Quran. Qatarabtum amran lan tabu abada antamassak satu mimnya. Sudah barang itu bagaimana Ibu Bapak yang saudara, jadi sudah barang tentu qatarabtum amran lan tabu abada antamassakum bihi kitab Allah wa sunnatu Rasulullah. Tidak akan mengalami kekalahan Pak, kehancuran. Bapak jangan gentar ya Pak, apapun kerja orang Israel Pak, apapun kerja orang Yahudi Pak, kalau kita dekat sama Al-Quran tidak akan mampu menghadapi kita.
Makanya Al-Quran ini merupakan kekuatan Pak. Tidak akan mengalami kehancuran, kemunduran, kegagalan Pak. Insya Allah 11 bulan mendatang Pak, kita akan melangkah meneruskan perjuangan kita Pak. Ramadan berangkat meninggalkan kita, dan kita akan melangkah 11 bulan mendatang. Insya Allah 11 bulan mendatang Ramadan datang lagi Pak. Cuman pertanyaannya, apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun mendatang? Allahu a'lam bishawab. Ya Pak, tapi insya Allah ya Pak, kita akan bertemu lagi ya Pak ya, dengan Ramadan tahun depan. Nah ini Bapak Ibu yang saya melihatkan, artinya apa? Ini kekuatan, ini yang harus dijadikan. Bagaimana kita menjadi Al-Quran, menjadi Sunnatul Rasul sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang saya melihatkan, ada 4 yang disampaikan oleh Rasulullah, yang bukan kita senantiasa mencari surga, tapi surga yang datang untuk kita. Siapa orangnya Pak Bagia? Sudah barang tentu dalam kehidupan manusia, arba'atun wa musqatun ilal jannah. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang selalu datang untuk kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Siapa orangnya? Pertama sekali adalah talil Quran. Cinta membaca, cinta mendengar, cinta mengamalkan, dan cinta mengembangkan isi kandungan Al-Quran. Orang yang belajar, orang yang mendengar, orang yang membaca, orang yang mengamalkan Al-Quran Pak, insya Allah Allah akan selalu menyebut namanya. Pada giliran akhir, bukan dia yang mencari surga, tapi surga yang datang untuknya Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya dengan Al-Quran Pak, tidak ada sedikit pun keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dengan Al-Quran, dan itu merupakan ini bagian kitab yang senantiasa diuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan lain tak bukan Allah untuk menciptakan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa berasal dari kata wakoya, yang artinya Pak, mampu menghias diri Pak Bagia. Dengan apa menghias diri? Pertama dengan sikap tawadhu, rendah hati. Orang yang rendah hati Pak, sejauh apapun dia berjalan Pak, tidak akan terasa capek. Kenapa dia rendah hati Pak? Tapi kalau orang yang tidak mau punya rendah hati Pak ya, kaya pun Pak, dia mengalami kesulitan. Apalagi miskin. Ini hebatnya Pak. Ya Pak ya, ini Bapak yang saya muliakan. Makanya tawadhu ini perlu. Ya Pak ya, sehebat apapun bersama awak ya Pak ya, ini hebat dan amo berpikir juga untuk hebat Pak. Ini perlu Pak. Jangan orang hebat Pak, kita berpikir Pak, iyalah, ini curang, ini itu nak ada kerajuan itu Pak. Mau curangnya, mau itu urusannya Pak ya. Mau korupsi ya Pak, mau koruptor. Ini Pak ya. Ya Pak ya, itu bukan urusan kita, urusan dia. Asnama sita, silakan dia Pak ya. Nah, ada urusan kita. Yang urusan kita bagaimana kita mampu menciptakan irham. Artinya apa Pak ya? Menciptakan kasih sayang ya Pak ya. Ini perlu kita renungkan dalam hidup ini ya Pak. Orang yang berkasih sayang Pak, timbul dalam rumahnya baiti jannati Bu Bapak yang saya muliakan. Ya Bu ya, di rumahnya akan menjadi rumahku adalah surga bagiku. Ini hebatnya Bu Agia. Jadi bapak senyum, ibu senyum, insya Allah anaknya akan sehat dan pintar. Tapi kalau ibu muram, bapak seram Pak, insya Allah anaknya akan lari dari rumah. Bukan lari dari rumah, tapi dia mencari yang namanya narkoba. Ya Pak ya. Kalau udah narkoba Pak, ngeri Pak. Ustadz dan membina narkoba Pak. Pak RW, itu Pak RW, kami tanya Pak RW, nak kalau kamu minta, yang kamu minta itu tidak dapat, apa caranya? Apa keceknya Pak? Bapak saya akan saya sembelih lehernya, ya Pak, narkoba Pak. Ya Pak ya, dia perlu kita renungkan. Makanya kita cintailah anak kita, biar kita susah Pak, biar kita kurang makan Pak. Yang penting anak saya tidak susah, anak saya makan. Ini perlu Pak. Artinya ini diciptakan oleh Rasulullah. Al-Quran itu turun dari Allah untuk menciptakan kasih sayang. Irhamu ahlal fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kamu mau dicintai oleh apa yang di langit, dicintai oleh apa yang di bumi, ciptakan kasih sayang ya Pak ya.
35% sekarang nih Bapak Ibu yang sekalian. Menurut ahli survei 35% Pak yang hanya kasih sayang, tapi membenci Pak 65%. Jadi 65% Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sifatnya benci, tidak lagi hidup akhlak Pak. Yang tidak hidup akhlak itu adalah 35%, yang 65%, yang tidak berakhlak 65%, yang berakhlak 35% Pak. Ini kondisi bangsa Indonesia saat ini Pak. Makanya kita berhati-hati ya Pak ya kepada generasi kita. Hati apa? Dengan nuzul Quran pada malam ini, kita kembalikanlah diri kita kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasulih. Apapun persoalan dalam hidupmu, kamu harus kembalikan dirimu kepada Al-Quran. Salah di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Al-Quranlah tempat kita bernaung Pak. Al-Quranlah tempat kita senantiasa melaporkan persoalan kita. Kenapa? Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah. Ya Pak ya. Makanya Al-Quran ini bukan catatan tapi dibaca. Ini Bu bagia. Tak usah banyak-banyak bacanya Pak ya. Habis sholat subuh nanti Pak ya, baca 5 ayat. Besok baca 5 ayat. Tapi ditandain Pak, akhirnya dia khatam. Nah, ini Pak ya. Makanya Rasulullah ditanya, ya Rasul, ikhbarni ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami ya Rasul, man amala ahabbu ilallah ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah dan selalu Rasulullah lakukan? Rasulullah menjawab, sudah barang tentu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa iqol. Ya Pak ya. Ya Bu, nah, ini Pak lagi ya. Jadi adwamuha wa inqol, ibadahnya sedikit, amalannya sedikit, tapi terus menerus. Nah, itu Pak. Ya, jangan amalan banyak, mulai malam ini, seminggu besok baru datang Pak. Nah, ini tidak bisa Pak. Jadi setiap malam datang kata Rasulullah, walaupun sedikit amalannya Pak, tapi dia terus menerus. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama sekali adalah kita mencintai Al-Quran. Ya Pak ya, ini Bu. Yang kedua apa lagi? Kita mampu menciptakan satu nilai as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Ya Pak ya. Jadi sholat itu Pak jangan lama-lama. Ini kadang-kadang sholat asar Pak hampir maghrib. Sholat isya hampir subuh. Sholat subuh Pak jam 8. Mana ada Pak? Jadi sholatnya harus pada waktunya. As-sholatu ala waktiha, sholatlah kamu tepat pada waktunya. Azan berkumandang, tinggalkanlah rumah kita Pak. Kita menuju ke masjid, ke rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. As-sholatu fil jamaah bisab'ina wa isrina darajah. Orang yang sholat berjamaah, dia mendapat fadilat keberuntungan sama dengan dia mendapat 27 derajat dari sholat sendirian. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga apa lagi? Birrul walidaika, kamu sayang dan cinta kepada ayah dan ibumu. Perkara mustahil Bapak Ibu yang saya muliakan, anak kita akan sayang sama kita, anak kita akan cinta kepada kita kalau kita tidak sayang kepada ayah dan ibu kita. Makanya ayah dan ibu kita sayang, insya Allah Bapak Ibu yang saya muliakan, anak kita akan sayang kepada kita, anak kita akan mencintai kita. Dan yang keempat Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang dicintai oleh surga, orang yang diintip oleh Lailatul Qadar itu lain tak bukan adalah yang menciptakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dia Pak. Ya Pak ya, semoga musabaqah tilawatul Quran kita ini berjalan dengan baik ya Pak ya, dan hadiah yang telah Bapak berikan menjadi amal soleh bagi Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kenapa Bu Pak ya? 7 langkah orang mengantar mayat Pak, meninggalkan sudah barang itu semua yang mengantar pulang
cuman kita tinggal sendiri Pak di alam kubur. Cuman ada yang nggak pulang Pak. Apa itu? Kita bertanya, man anta, siapa engkau? Siapa engkau? Limaza, siapa engkau? Dia menjawab, ana akmaluka, aku inilah amalan Bapak dulu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga nuzul Quran 1444 Hijrah ini merupakan suatu kekuatan kita untuk kita bisa kembali kepada Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, cinta mendengar Al-Quran, cinta mengamalkan Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran akan menjadi pandu perjalanan kita di kampung akhirat kita nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, rasanya ingin berceramah panjang ya Pak ya. Yang penting farhatun indal futur wa farhatun indal liqa rabbi. Dua kegembiraan umat loh. Pertama nanti di saat dia berhari raya ya Pak. Jadi bertakbir Pak, takbir berkumandang, telah mulai gembira. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa disadari Pak, air mata kita berurai. Kenapa? Saking gembiranya sampai berhari raya. Dua kegembiraan. Pertama di saat kita berbuka dan berhari raya. Yang kedua kegembiraan kata Rasulullah adalah di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini mendapat ridho dan taufik dari Allah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.